Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, teman-teman semuanya yang sedang melihat video ini. Perkenalkan saya Zulkifli, guru kalian untuk materi KWU. Sebelumnya saya ingin membahas materi yang berkaitan dengan STP. STP itu apa? Segmentasi, targeting, dan juga positioning. Nah, di beberapa menit ke depan kita akan membahas tentang ketiga hal tersebut. Oke, sebelumnya kita akan membahas apa itu pemasaran terlebih dahulu. Pemasaran adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan maupun UMKM untuk memperkenalkan produk atau layanan kepada calon pembeli. Tujuannya bukan cuma menjual, tapi juga untuk saling menguntungkan. Jadi istilahnya pemasaran adalah kegiatan jual beli, memasarkan produk untuk meningkatkan jual beli barang ataupun jasa. Apa itu STP? Kita masuk apa itu STP? Yang pertama, segmentasi. Segmentasi itu istilahnya bertujuan untuk membagi kelompok pasar yang besar menjadi kelompok yang mungkin lebih kecil dan bisa kita atur strategi agar menjadi tepat sasaran. Kemudian segmentasi ini dibagi menjadi beberapa kategori. Ada 4. Yang pertama ada geografis, yang kedua demografis, yang ketiga psikologis, yang keempat perilaku. Yang pertama geografis. Geografis ini dibagi menjadi berdasarkan lokasi. Jadi contohnya produk minuman dingin dia akan lebih laku di daerah yang panas, di pantai mungkin, di tempat yang cuacanya panas. Kemudian untuk daerah yang dingin kebanyakan akan lebih banyak menjual minuman hangat yang bisa menghangatkan badan tentunya. Yang kedua, demografis. Demografis ini dibagi berdasarkan usia, gender, dan juga pendidikan dan lain sebagainya. Contohnya ketika kita menjual susu untuk bayi, susu untuk remaja, dan susu untuk orang dewasa itu tentunya berbeda-beda. Susu bayi akan difokuskan untuk tumbuh kembang bayi, di mana akan banyak vitamin, kemudian omega 3 dan lain sebagainya. Untuk remaja akan difokuskan untuk membentuk tubuh yang sehat, yang kuat, yang biasanya lebih banyak memberikan kandungan protein di dalamnya. Kemudian untuk orang dewasa atau orang yang sudah lampau usia, dia akan lebih banyak untuk menjaga tulang, kemudian kesehatan badan agar tetap fit di usia yang sudah tua. Kemudian berikutnya yang ketiga itu psikografis. Psikografis ini dibagi menjadi berdasarkan gaya hidup, nilai, atau kepribadian. Contohnya, ketika kita menjual minuman yang dimana anak remaja sekarang beli itu seperti boba, kopi, dan lain sebagainya, itu termasuk dalam gaya hidup. Maka di lingkungan yang banyak remaja, alangkah lebih baik kita menjual produk yang dimana notabene-nya remaja itu suka yang manis dan juga kopi dan semacamnya. Kemudian perilaku. Perilaku ini hampir sama dengan psikografis. Perilaku ini berdasarkan kebiasaan membeli, manfaat yang dicari, dan loyalitasnya. Biasanya didapatkan di produk skincare, mungkin untuk makanan yang sehat, susu protein, dan sebagainya, dimana konsumen itu membeli produk karena dia percaya dengan produknya, karena sudah pernah dirasakan dan ada pengaruh dalam hidup maupun tubuhnya. Kemudian targeting. Targeting ini adalah menentukan sasaran pasar. Ketika tadi kita sudah menentukan segmentasi pasarnya, kemudian kita menentukan sasarannya kita mau kemana. Ketika kita sudah mensegmentasi, kita mau produknya mau ke remaja, maka target sasarannya kita ya ke remaja. Dengan cara promosinya kita buat di sosial media, mungkin di Reels, di TikTok, ataupun di
platform-platform media sosial dan digital, di mana anak remaja zaman sekarang itu lebih banyak membuka HP daripada melihat TV ataupun berkeluaran, berpergian kemanapun yang biasanya ada iklan billboard dan sebagainya. Itu tidak cocok untuk anak remaja. Kemudian targeting ini tujuannya adalah agar kita bisa menghemat pengeluaran kita untuk mempromosikan, dimana contohnya untuk promosi di TV ataupun di billboard itu tentunya kan akan banyak menghabiskan banyak dana, sehingga kita targeting ke remaja, kita ke sosial media, bahkan sosial media itu kita share saja itu gratis tanpa memungut biaya, sehingga kita bisa menghemat beberapa biaya yang kita keluarkan untuk promosi. Kemudian berikutnya adalah positioning. Setelah kita tahu segmentasinya, sudah tahu siapa target market kita, maka masuk ke positioning. Positioning ini adalah menempatkan produk kita itu sesuai apa yang diinginkan oleh konsumen, sehingga konsumen melihat produk kita ini berbeda dari yang lain. Produk kita bisa masuk ke dalam benak konsumen kita. Yang pertama, unsur yang harus kita perhatikan itu adalah harus ada keunikannya, unique selling point namanya, dimana mungkin contohnya dalam minuman boba manis dan lain sebagainya itu ada keunikan di dalamnya. Mungkin kita tambahkan beberapa perisa buah, mungkin ada rasa-rasa manis yang berbeda, rasa red velvet, coklat dan lain semacamnya yang bisa menarik perhatian dari remaja. Kemudian yang kedua itu perkataan kunci, ada perkataan kunci, yaitu apa yang membuat produk kita itu istimewa. Hampir sama dengan tadi, unik tapi juga istimewa. Istimewa dalam hal mungkin di produk kesehatan, istimewanya adalah ternyata produk kita itu lebih unggul daripada yang lain, dimana produk protein, kemudian zat besi dan lain sebagainya itu lebih unggul daripada yang lain. Itu yang membuat produk kita lebih istimewa daripada produk-produk yang lain. Kemudian berikutnya adalah mungkin contohnya produk yang ramah lingkungan. Yang ramah lingkungan mungkin orang-orang pada menjual dengan plastik, hal-hal semacam yang mungkin tidak mudah untuk didaur ulang, itu akan mungkin menurunkan selling point-nya. Maka dengan contohnya kita menjual minuman dengan wadah yang berbentuk kertas yang bisa mudah didaur ulang, itu akan meningkatkan selling point kita, sehingga produk kita lebih dikenal oleh masyarakat sebagai produk ramah lingkungan. Jadi itu tadi penjelasan tentang 3 STP, segmentasi, targeting, dan juga positioning. Dimana segmentasi itu pembagi target pasar kita, kemudian targeting untuk menyasar target kita atau kita ingin menjual ke siapa. Kemudian positioning adalah untuk menentukan keunikan dari produk kita sehingga lebih unggul daripada produk yang lain. Kemudian saya ingin membahas lagi ada beberapa komponen inti sebenarnya konsep inti dalam pemasaran, di mana pemasaran itu melihat tentang kebutuhan, keinginan, permintaan, dan juga produk. 4 hal ini yang perlu kalian perhatikan ketika ingin melakukan promosi atau pemasaran. Jadi dalam pemasaran kita harus mengetahui apa kebutuhan dari konsumen kita. Apakah konsumen kita di daerah tersebut ingin minuman yang unik, yang mungkin rasa manis, mungkin rasa buah dan lain sebagainya, ataukah di lingkungan kita ini banyak orang-orang tua yang mungkin ingin menjaga kesehatannya kita, ingin menjaga kesehatan mereka, atau mungkin di daerah tersebut banyak anak-anak yang mungkin ingin rasa-rasa yang lebih hampering, atau mungkin ada anak-anak yang mungkin membutuhkan nutrisi vitamin yang bagus untuk tubuh mereka. Kemudian yang kedua, keinginan. Kita harus tahu dalam lingkungan kalian itu keinginan dari konsumen kalian itu apa, sehingga tidak hanya dibutuhkan tapi juga diinginkan. Contohnya tadi remaja yang dimana banyak sekali aktivitas untuk belajar, untuk mengerjakan tugas atau mengerjakan tugas kantor, mungkin itu memerlukan tempat yang nyaman, kemudian butuh minuman yang mungkin bisa biar kita itu fokus. Jadi kita mengeluarkan produk namanya kopi atau semacamnya. Kemudian permintaan.
Nah, permintaan ini juga kita harus perhatikan. Jika kita tidak melihat permintaan dari suatu lingkungan tersebut, ya kita mau menjual apa? Jika tidak ada permintaan, tidak ada keinginan, tidak ada kebutuhan, kita akan menjual apa? Produk kita hanya akan jadi produk yang mungkin tidak akan dibeli oleh orang-orang di sekitar. Kemudian yang perlu kita perhatikan lagi adalah produk yang saya kasih tahu tadi, di mana di positioning produk kita harus unik, harus berbeda dari yang lain, sehingga produk kita bisa dilihat oleh orang lain dan bisa berada di benak orang lain. Jadi gimana teman-teman? Apakah teman-teman sudah tahu apa itu STP? Apa fungsi dari segmentasi, targeting, dan juga positioning? Jika masih belum paham, bisa kalian putar lagi video ini dan kita diskusikan di pertemuan berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.